Samsul Jangan suka Hakim. eje-eje. Nggak boleh langsung ketawa dong. Ejek yang mana? Saya kan senyum dulu dong ketawa. Nah, itu Biar begitu, tidak nggak boleh begitu dong. Ih, masa nggak boleh ketawa itu? Iya, Memang. nggak boleh, tapi langsung ketawa. Jangan seperti Nggak orang boleh mengejek. tertawa. Ya ampun, masa tertawa katanya mengejek, bayangkan teman. Jadi kita ini sering salah paham ya sama dia ya. Coba nih, dengerin. Saya punya cerita. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Mohon maaf kepada teman-teman yang punya, mohon maaf yang punya bibir ini ya. Gini, suatu saat adalah seorang supir angkot. Mohon maaf. Supir angkot ini mohon maaf dia sumbing. Ada 3 penumpangnya. Yang anu turun di mana? Turun depan sana bang. Nah turun. Terus penumpang yang kedua, bapak yang anu turun di mana? Oh saya turun di depan sana. Terakhir penumpang terakhir ditanya, kamu turun di mana? Kamu ini hanya terus kok turun di mana nggak turun? Akhirnya singkat cerita diketok lah pintu, tok 3 kali kan, minggir begitu kan. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak ngomong kamu turun di mana? Terus dia ngomong, kamu terhingung. Ternyata dua-duanya sama-sama sumbing. Begitu ceritanya bang. Enggak, begini. Ini dengar dulu. Silakan. Kita enggak, kalau masalah itu orang itu jenis apapun ngomongnya, enggak bisa kita bahas orang lain termasuk menghina. Bang, ini hanya bercanda, jangan dibawa serius, Bang. Itu loh. Saya hanya bercanda. Anda itu sama seperti ketakutan, Bang. Ini dengar dulu. Gini. Sama seperti penumpang yang sumbing tadi, dia takut ngomong saya mau turun di situ, takut supirnya tersinggung. Ternyata karena mereka sama. Tidak begitu. Karena yang kau cerita itu yang pernah ada sama kau. Jadi itu jelekannya itu orang kau kasih keluar di situ. Itu saya tahu semua itu. Ya udah, silakan. Sekarang apa yang mau Anda bahas? Silakan. Sekarang saya mau tanya. Antara agama orang Kristen dengan kafir, apa maksud yang dua itu? Antara agama orang Kristen dan kafir, apa maksud yang dua itu? Memang kalau ngomong sama orang Islam sakit. Iya. Kan memang Coba kamu bikin dulu kafir. Coba pertanyaan kamu dulu yang jelas. Antara agama Kristen dan kafir itu apa, yang kedua itu maksudnya apa? Iya. Karena maksudnya apa? Paham kah? Maksudnya supaya abang tahu. Itu Ji. Jadi silakan jawab. Pertanyaan Anda apa coba? Saya pengen tahu. Apa pertanyaan Anda? Itu yang tadi yang dua itu. Apa? Antara Kristen dan kafir. Apa maksud yang dua itu? Antara Kristen dan kafir, apa maksud yang dua itu? Ya. Karena Anda ada yang bisa jawab pertanyaan dia nggak? Ada yang bisa jawab pertanyaan dia nggak? Maka Samsul. Anda orang Kristen. Maksudmu pertanyaanmu apa? Ya, saya nggak ngerti dengan pertanyaanmu. Dan Anda bilang mau kasih lurus, tapi saya bertanya seperti itu. Yang lurusnya yang mana lurusnya itu ya? Antara yang pertanyaan saya yang dua itu. Jawab. Baru kita kasih panjang yang lainnya. Yang lurusnya yang dua itu pertanyaan yang mana yang dua itu coba? Itu yang tadi. Kenapa kok ulang-ulang terus? Yang dua yang tadi yang lurus yang mana? Coba yang luruskan. Yang luruskan yang mana? Yang dua itu. Anda selalu mengatakan selalu saya lewat dorong naik kau punya TikTok. Dia orang yang punya TikTok yang saya tanya lewat-lewat coba. Iya, karena ada kau mampir di situ, saya dengar seperti itu. Itu yang mampir yang mampir yang TikTok itu yang dua yang saya coba kemarin. Itu saya tanya. Coba apa perbedaannya antara orang Kristen dengan agama kafir? Itu saya tanyakan, jawab itu. Nah, gitu baru ngomong yang bagus. Ya. Baik. Apa bedanya antara orang Kristen
dengan orang kafir, begitu. Itu suara Ya. apa Bang yang berisik itu Bang? Nggak ada suara apa-apa di sini. Coba Bang dikecilin dulu musiknya itu Bang. Suara motor Iya, itu jauh, aduh, orang berisik sekali kok. Itu ada acara ulang tahun itu teman-teman. Mana? Teman-teman bisa mendengar itu ulang tahun? Hari ini. Ada kedengeran kok. Kak Muslim. Oke, silakan Bang, kamera nyala. Udah. Apa yang mau Anda sampaikan? Apa yang mau saya sampaikan? Saya baru masuk ke live-nya Edis, jadi saya Oke. nggak sempat. Apakah Anda sering nonton channel saya sebelumnya? Berkali-kali tapi tidak terlalu memperhatikan. Berkali-kali. Dan yang saya tahu, Kang Edis mengkritik beberapa ajaran Islam, itu kan. Tapi untuk yang hari ini saya nggak tahu apa temanya nih. Oke, yang kira-kira selama Anda mendengar saya berbicara, apa yang mau Anda bantah atau mau luruskan? Ya. Apakah Anda setuju bahwa semua yang saya katakan tentang agama Islam itu benar? Ya, saya kurang apa? Saya kurang menyimak apa yang Anda katakan itu. Yang jelas Perasaan saya Anda hanya terpatri di ingatan saya, di memori saya. Kang Edis suka mengkritik-kritik Islam. Tapi saya Ya, kurang apa itu yang saya kritik itu? Hari ini apa yang saudara kritik? Enggak, sebelumnya yang Anda dengar bahwa saya mengkritik Islam itu apa? Ya, seperti soal Nabi Muhammad SAW, umpamanya ya. Apa yang saya kritik? Yang mengatakan bahwa ternyata Muhammad itu tidak dikirim untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh umat manusia. Baik. Gini. Oke. Baik. Jadi, menurut Anda, Muhammad itu adalah nabi untuk semua manusia? Menurut keyakinan orang Islam ya. Baik. Saya akan tunjukkan ayatnya ya. Bahwa Ya. Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Sebentar. Ya. Ya. Saya tunjukkan ya. Muhammad diutus untuk semua manusia. Itu ada di dalam Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat 64 ya. Ali Imran 64. Imran surat ketiga. Ali Imran 64. Ya, suratnya surat ketiga. Ya, Ali Imran 64. Coba kita baca dulu ya. Ya, Ali boleh. Imran 64. Ali Imran 64. Baik, saya bacakan ya. Ya. Baik. Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Ya. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan satu apapun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Bukan ini. Oh ya. Bukan ini. Ya, terus. Sebentar. Aduh. Bentar, ayatnya di mana sih ya? Tapi ringkasnya gini. Hari ini Bentar. kritik Kang Edis apa? Banyak. Sebenarnya justru yang saya tanya kepada Anda, kritik saya mana? Cuman ini Enggak, aja yang kita bahas yang ya. hari ini, yang saat live ini, kritik Anda apa? Sebentar, kita bahas yang baru, yang Anda kuasai aja. Nanti kalau yang saya ini kan nanti kita takutnya ngulang-ngulang lagi. Nah, Bentar ya. yang hari ini aja, nggak usah bolak-balik, yang hari ini aja. Apa yang Anda kritik? Coba, ini Al-Anbiya 107 ya, Al-Anbiya 107. Oke. Ya. Oke, ya benar nih ya.
Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Oke, berarti Anda mengimani bahwa Muhammad itu diutus untuk semua manusia? Iya, benar. Itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada seorang pun nabi yang diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Jadi Muhammad itu tidak diutus untuk orang-orang Indonesia. Nggak ada. Dasarnya apa? Oke, saya tunjukkan ya. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang keempat. Sebentar ya. Bentar nih. Sebentar. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Saya balik dulu kamera saya ya. Boleh. Oke. Anda bacakan, saya kebetulan nggak pegang Quran kan? Ya, kalau saya nanti yang membacakan nanti cuman saya yang ngerti Al-Quran. Betul. Ini surat Ibrahim ayat keempat, betul? Ibrahim ya, Betul? keempat ya. Ya. Oke. Coba Anda yang baca. Kurang jelas nih. Nanti kalau saya yang baca, saya lagi loh yang ngerti Al-Quran. Anda nggak ngerti-ngerti gimana? Anda menghina saya dia bilang nggak ngerti Quran namanya itu. Saya Muslim. Iya, makanya dibaca. Nanti kalau saya yang baca, cuman saya yang ngerti. Coba baca. Saya tidak bisa membacanya karena tulisannya yang nampak di HP saya itu kecil. Oke, baiklah, saya membacanya. Baiklah, Oke. saya baca. Saya bacakan untuk Anda ya. Ya. Kami di sini siapa? Ya Allah lah. Oke. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Menurut ayat ini, pernahkah ada seorang rasul yang diutus kepada suatu kaum yang bahasanya itu berbeda dengan rasul yang diutus itu? Ya enggak ada. Nggak ada. Ya. Sekarang saya tanya, Muhammad berbahasa apa? Bahasa Arab. Oke, berarti dia utusan untuk orang Indonesia itu bukan? Untuk seluruh umat manusia. Loh. Saya ulangi lagi. Nah, itu Anda yang Kami salah paham tidak- itu tuh. Anda yang salah paham. Sebentar, biar saya selesaikan dulu ya. Gini, Ya. kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya Nah, ia di dapat situ- memberi penjelasan. Halo Edis, di situ melainkan dengan bahasa kaumnya, bahasa di situ tuh, bukan hanya kepada kaumnya. Oke, berarti Muhammad diutus kepada kaum yang berbahasa apa? Ya, untuk yang di awal tentu berbahasa Arab. Itu sentuhan interaksi pertamanya kan gitu. Oke, dicatat ya. Muhammad adalah seorang nabi yang diutus untuk orang Arab. Setuju? Untuk semuanya, Loh, bukan gimana sih? Ini loh, Nah, itu kami artinya tidak Anda mengutus seorang memaksakan rasul pun, pemikiran Anda melainkan sendiri. dengan bahasa kaumnya. Anda Loh, Anda yang ini Anda memaksakan bagaimana? pemahaman sendiri gitu. Gini, Muhammad diutus untuk kaum yang berbahasa apa? Untuk seluruh umat manusia, interaksi Coba Anda baca. pertamanya- Makanya tadi saya suruh Anda baca kan. Anda nggak mau. Jadi ya saya saja yang ngerti Al-Quran. Atau gini yang saja. bisa membaca arti Al-Quran. Gini saja, sebentar. tidak Gini, melulu mengerti saya tanya sama Al-Quran. Anda dulu, sebentar. Anda punya Al-Quran di rumah? Punya. Oke, bisakah Anda membacakan kepada saya surat Ibrahim ayat yang keempat? Bentar ya. Coba. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Ya, silakan. Bentar, saya cari dulu. Saya punya apanya? Aduh. Saya punya Al-Quran tapi tidak pakai terjemahan. Pantesan Anda nggak ngerti isinya. Saya punya tafsir loh, saya. Ini tafsir Misbah ini banyak nih,
Ya, coba baca. Nah, Coba gitu. baca. Itu saya cari dulu. Surat Ibrahim itu surat yang keberapa ya? Surat Ibrahim itu surat yang ke sebentar. Surat Ibrahim itu surat yang ke-14. Jangan keluar dari aplikasi. Nanti Anda terpental. Jangan keluar dari aplikasi. Nah, dia kayaknya ngelihat HP nih. Suruh buka Quran, dia lihat HP. Jangan keluar dari aplikasi. Nanti Anda terpental. Surat ke-14 ayat kedua, ayat ke-4. Bentar ya. Berarti bukan ini ya. Iya, penyebab salah satu sebab orang Islam masih Islam itu adalah karena Qurannya tidak ada terjemahannya. Bukan tidak ada. Loh, tadi Anda bilang loh dengan saya Quran Anda Al-Quran tidak ada itu terjemahan. Ada yang punya terjemahan. Iya, Anda Ada tadi yang saya tanya, tidak. apakah gini aja, apakah Quran Anda ada terjemahannya? Surat yang Al-Quran yang saya miliki sekarang tidak. Tapi saya punya Nah, pantas tafsir. itulah alasan Anda masih jadi orang Islam. Anda mengerti nggak beda antara tafsir dengan terjemahan? Iya, saya mengerti. Tafsir itu adalah penjelasan lebih Surat yang keberapa lanjut. tadi? Quran surat ke-14 Surat ayat ke-14. yang keempat. Silakan. Aduh, masih satu lagi nih. Buka Quran aja setahun dia kan? Setahun dia buka Quran. Tafsir ini ada Udah keburu datang Belanda. 14. Tab. Silakan. Bentar ya. Kalian lihat kan? Lama. Makasih. Berapa? Makasih. Ayat keempat. Ayat keempat. Ayat keempat. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Surat Ibrahim. Ayat yang keempat. Ya. Nah, ini ayat keempat. Udah datang Belanda. Udah depan pintu. Sudah di depan pintu Belanda, Bang. Nah, biasa tuh. Sama aja yang mencari kan. Nah, Ayo, coba dibaca. artinya. Udah dapat? Udah. Ah, coba baca. Jangan wajah jangan separuh-separuh. Nanti malu jadi orang Islam. Nah, silakan. Silakan. Tentu lihat Al-Quran yang mau saya baca kan. Iya, baca dulu. Silakan. Ayat yang keempat. Ya, silakan. Bentar ya. Ini yang keempat nih. Wa ma arsalnaka wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwa azizul hakim. Oke. Artinya dan kami tidaklah mengutus rasul kecuali dengan bahasa kaumnya untuk menerangkan kepada mereka. Begitu sampai situ. Oke. Jadi adakah menurut ayat itu seorang rasul dia diutus kepada kaum tetapi kaum tersebut tidak sama bahasanya dengan rasul itu? Ada nggak? Ya jelas tidak lah. Oke, pertanyaan saya, Muhammad diutus untuk kaum yang berbahasa apa? Awal pertamanya Muhammad itu dikutus untuk mulai mumet nih dong. Nah ya, Anda aja nggak ngerti. Sebentar, wajah jangan hilang loh. Masa Nggak wajah hilang langsung jadi hilang begini? Nggak hilang.
begitu Oke. lah. Oke. Nah, hilang. Berarti menurut ayat tersebut Muhammad diutus kepada kaum yang berbahasa. Muhammad diutus itu berbahasa Arab. Oke, Arab kepada kaum yang berbahasa Arab. Itu dengan bahasa Oke. Arab. Anda berbahasa dengan apa? adanya bahasa Arab. Bukan, tentu sebentar nanti dulu. Orang Arab Sebentar, kita berbahasa apa? Orang-orang Indonesia berbahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, berarti Apakah menurut ayat orang Indonesia tersebut, tidak bisa mengerti bahasa Arab? Ada terus orang apa yang gunanya bisa ayat mengerti bahasa itu? Arab. Nah itu. Jadi Apa jangan gunanya? dipaksakan pemahaman seperti itu. Oke, Nah. jadi Muhammad Anda diutus tadi juga di surat kepada. apa tuh, saya lupa, sudah membacakan ayat Al-Quran bahwa Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin, bagi seluruh Baik. alam. Nah, mengapa Baik. Anda percaya dengan itu? Anda yang tidak percaya isi Al-Quran. Apa? Oke. Kalau Anda percaya? Gini sajalah, Saya gini percaya saja. pada Al-Quran. Oke, gini sajalah. Surat Ibrahim Menurut- tadi itu tidak membatalkan ayat-ayat lain yang menyatakan Allah SWT mengutus Muhammad itu untuk seluruh alam. Oke, jadi menurut Anda Muhammad itu seorang Rasul yang berbahasa apa? Bahasa Arab. Berbahasa Arab. Menurut ayat tersebut, Allah tidak pernah mengutus seorang Rasul kecuali kepada kaum yang bersama dengan bahasa Rasul itu. Setuju? Dengan bahasa kaumnya, bukan bukan hanya untuk kaumnya saja. Coba dibaca. Saya sudah dibaca. baca tadi, saya mengerti kok. Oke, coba apa? Coba baca lagi. Anda hafal nggak? Hafal. Dan Oke, kami coba tidaklah mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Kan begitu. Jadi Muhammad diutus kepada kaum yang berbahasa apa? Berbahasa Arab. Oke, ya itu. Muhammad diutus kepada sebuah kaum yang berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia. Tapi, sebentar, ada tapinya. Gini, kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya Muhammad itu tidak diutus kepada orang Arab. Itu adalah penyesatan para ulama. Coba, buka Quran surat As-Saff ayat yang keempat. Saya tidak bisa Surat buka semuanya. Tafsir saya ini ada. Oke, saya saja yang 14 bukakan. jilid ini. Saya saja yang bukakan. Saya saja yang Boleh, bukakan. silakan. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 dikatakan begini, bahwasanya Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, Ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah seorang Rasul kepadamu untuk memberitakan kepadamu akan datang seorang Nabi setelahku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Pernah dengar ayat itu? Iya, pernah. Oke. Jadi Isa berkata kepada Bani Israel tentang akan datang seorang Nabi kepada Bani Israel. Setuju? Setuju itu tuh. Oke, Bani Israel berbahasa apa? Bani Israel berbahasa Ibrani. Oke, Ahmad itu kata orang Islam kan Muhammad kan? Gak apa-apa lah, Ahmad sama Muhammad sama aja. Kita ikutin lah maunya orang Islam. Kalau memang Isa berpesan kepada Bani Israel yang berbahasa Ibrani, akan datang nanti Nabi kepada mereka, seharusnya menurut surat Ibrahim ayat keempat tadi, maka seorang Ahmad atau Muhammad ini berbahasa sesuai dengan kaumnya Bani Israel. Setuju? Ngapa harus begitu Anda memahaminya? Nah, gimana? Kan tadi kan ayatnya berkata, tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Anda bilang Muhammad orang Arab, diutus kepada orang Arab. Sementara Nabi Isa tidak ngomong sama orang Arab. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai orang-orang Israel yang berbahasa Ibrani, akan datang nanti seorang Nabi kepada kalian, namanya Muhammad. Ternyata Muhammad datang bahkan bukan bahasa Ibrani. Kalau dia ngomong bahasa Ibrani, nggak ngerti.
Makanya saya bilang, sebenarnya yang namanya Ahmad atau Muhammad ini aslinya dia tidak berbahasa Arab menurut Al-Quran. Dia itu adalah seorang yang berbahasa Ibrani, atau dia itu satu kaum, satu kelompok dengan Bani Israel. Karena kepada dialah dia diutus, kepada Bani Israel itu. Coba Nabi Isa berkata kepada orang Jawa atau orang Batak apa kepada orang Israel? Dalam ayat itu kepada orang Bani Israel. Iya, dan akan datang kepada mereka seorang Nabi. Setuju? Pemahaman Anda Menseret. Lu Pemahaman gimana Anda sih? yang menurut saya terlalu kaku untuk itu. Kok terlalu Kenapa kaku? tidak? Kenapa tidak? Kok Anda ini Kenapa tidak tidak? nangkap sih? Nah, Sebentar, Anda nangkap atau pura-pura tidak nangkap? bukan pura-pura, saya memahami apa yang saya yakini. Oke, pelan-pelan ya. Oke, Ya. kita rekonstruksi pelan-pelan nih, biar ngerti dia. Dengarkan. Nabi Isa berkata kepada orang Israel, Ya. bukan berkata kepada orang Arab. Setuju? Ya, karena waktu itu Isa memang diutus untuk orang Bani Israel. Gimana dia akan Oke, berbicara saya kepada tegaskan orang lagi. Apakah dia berbicara kepada orang-orang Arab? Arab? Ya tidak waktu itu. Oke, kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Ia menginformasikan nanti akan datang seorang nabi. Oke, Nabi itu akan datang kepada siapa? Nah, menurut Nabi Isa kepada mereka. Oke, kepada Masuk, Bani Mas. Israel. Oke, baik, Ya. kepada Bani Israel. Nah, menurut surat Ibrahim ayat yang keempat tadi, tidak ada seorang rasul atau seorang nabi yang diutus kepada suatu kaum kecuali kaum tersebut sama bahasanya dengan nabi itu. Setuju? Ya, pemahaman untuk itu di awalnya. Iya, di Anda awalnya, yang- di awalnya. Anda Ini memaksakan bagaimana? pemahaman Ini seperti tahu itu. nggak? Anda sama begini. Saya datang ke Jakarta. Wahai penduduk Jakarta, sesungguhnya akan datang kepada kalian nanti seorang gubernur yang akan memimpin kalian, yang akan menunjukkan jalan yang benar. Oke? Tetapi ternyata gubernurnya itu datangnya malah ke Uruguay. Dia datangnya malah ke Uruguay, bukan ke Jakarta. Artinya, Tamsilan itu nggak pas tamsilan itu waduh, tuh. tafsiran nggak pas Permisalan gimana itu nggak sih? pas, gitu. Masa dengan ngebunuh? Ini nabi loh, bukan gubernur. Pusing kayak. Kalau nabi, ya kalau gubernur itu Oh, Anda kena kekuasaannya pelanggaran kekuasaan ini. politik, kekuasaan Sebentar, Anda kena pemerintahan. pelanggaran kenapa? Sebentar, Anda kena pelanggaran kenapa? Oh ya, Coba saya turunkan dulu ya. Aduh, Anda kena pelanggaran ini. Coba Pelanggaran nanti apa naik ya? lagi. Enggak tahu, karena Anda ngeyel katanya nih. lah, Anda aja yang nggak bisa Anda menjelaskan. ngeyel, iya. Ada pelanggaran kok. Itu. Oke, saya turunkan dulu, nanti naik lagi. Aduh. Dia boleh lanjut. Pelanggaran dia teman-teman. Bentar. Selamat pagi menjelang siang saudara Heri Kusrianto. Selamat malam, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Heri Kusrianto. Selamat malam, bukan Pak. Iya, nyala kamera dulu Bang. Malam, pagi, sore, terserah dimanapun Anda berada. Silakan nyalakan kamera dulu Heri Kusrianto. Bisa menyalakan kamera biar saya bantu dari sini. Nah itu. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Ya udah. Diterima itu, terima atau simpan. Oh, di save ya. Ya. Iya, begitu. Ya, salam kenal, Bang. Salam kenal juga Bang Heri Kusrianto. Ya. Bang Heri, saya mau nanya nih, Bang Heri, apakah Anda ini seorang Muslim? Iya benar.
Muslim. Baik. Alhamdulillah. Ya, Bang Heri, ini di sini kita ini ada acara tanya jawab antara Islam dan Kristen. Nah, saya sebagai orang Kristen dan Anda sebagai orang Muslim, saya pengen supaya diskusi atau tanya jawab antara Islam dan Kristen ini positif gitu loh, bukan saling memaki, saling menghujat begitu. Nah, kenapa? Kenapa? Karena agama Islam yang datang belakangan, muncul belakangan ini sering sekali mengklaim gitu, mengklaim meneruskan ajaran sebelumnya, meneruskan apa yang tertulis dalam Injil, Taurat dan lain sebagainya begitu. Tetapi ketika kita periksa, kita lakukan pemeriksaan, kok ternyata hanya sekedar klaim saja begitu. Contohnya misal kita kasih contoh ya. Agama Islam berkata bahwa ciri-ciri kenabian, tanda-tanda kenabian Muhammad itu sudah tertulis di dalam Injil dan Taurat. Apa itu tanda-tandanya? Tanda-tandanya berupa tompel di punggung. Nah, ternyata nggak pernah ada tanda kenabian itu berupa tompel di punggung. Begitu. Silakan tanggapan Anda. Gini deh Bang, ini kan pokok bahasan studi perbandingan itu kan pokok bahasan yang sangat kompleks gitu ya. Sangat rumit gitu ya. Betul. Nah, Tapi kita ambil contoh yang kecil-kecil aja begitu. Kalau Iya, kita bahas semua nanti nggak selesai seharian. Iya, kita harus memandangnya secara menyeluruh, kita harus melihat gambaran secara menyeluruh gitu loh. Nah, kita kan jadi kita tuh sebenarnya bikin acara kayak begini-gini, yang forum gini itu kan kita pertama tuh kita harus ikhlas, kita harus tulus. Kita nih niatnya mau nyari apa gitu? Apakah kita cuman mau nyari hiburan, buat entertainment, buat lelucon, atau kita benar-benar ikhlas mau mencari kebenaran gitu, fakta, realitas kebenaran Semua, gitu ya. semua. Jadi Iya. gini, pertama tentu saja kita niat yang tulus, niat yang bersih, tuh lurus ya. Tetapi pada praktek di lapangan tentu saja supaya agak sedikit menyenangkan, maka kita juga harus bisa membuat diskusi itu tidak terlalu tegang begitu. Makanya tentu ada unsur entertainmentnya juga begitu, menarik begitu loh. Karena gini Bang, apa namanya? Kan ini kan pertanyaannya kan, atau yang kita persoalan kan itu kan mana yang benar gitu kan, kebenaran itu apa gitu kan. Ini kan yang benar Islam atau Kristen gitu kan pertanyaannya kan, yang kalau itu nanti subjektif Bang, karena kalau kita mana yang benar Islam atau Kristen, ya orang Kristen pasti bilang Kristen, yang Islam akan bilang Islam. Nah itu namanya debat kusir gitu loh, ya kan. Nah biar nggak debat kusir, kita ambil satu contoh nih, kan Islam kan membuat sebuah klaim. Islam itu datang meneruskan ajaran-ajaran yang sebelumnya begitu, betul kan? Itu kan klaim Islam kan, bener nggak? Atau salah saya? Bener nggak? Nah, lalu Islam itu berkata begini, tanda Muhammad itu sebenarnya sudah tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, tanda bahwa dia nabi itu adalah salah satunya adalah berupa tompel di punggungnya. Nah, ini ada-ada saja ini, masa tanda kenabian berupa tompel? Nah, setelah diperiksa dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, tidak pernah ada tanda kenabian berupa tompel begitu. Sekarang gini Bang, persoalannya itu tergantung bagaimana kita membangun argumentasi gitu ya. Sekarang gini kan, saya mau tanya, saya mau berbalik tanya gitu kan. Oke. Yesus itu sebenarnya seorang Kristen apa bukan gitu? Yesus itu mengajarkan kekristenan apa enggak gitu? Oh ya jelas dong. Apa yang diajarkan Yesus adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Apa yang diajarkan Muhammad adalah apa yang tertulis dalam hadis, kan begitu. Nah makanya setelah kita periksa nih, ternyata bertolak belakang. Sekarang saya mau nanya, ada nggak buktinya di dalam Alkitab dari ucapan Yesus yang mengatakan saya ini Kristen dan pengikut saya adalah Kristen? Ada nggak kayak ucapan Yesus kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada, ya udah kok. Jadi Yesus itu bukan seorang Kristen dan dia tidak pernah mengajarkan kekristenan. Ya itu sama pertanyaan begini. Abang Islam kan? Iya. Islam apa itu? NU apa Muhammadiyah atau apa? Sunni. Coba ada nggak Muhammad mengatakan saya Sunni? Coba di mana Muhammad mengatakan bahwa saya golongan Sunni, mana? Sunni itu dari kata sunnah. Sunnah itu jalan. Iya, mana dikatakan Muhammad mengikuti sunnah, mana? Saya adalah seorang yang mengikuti sunnah, mana? Ya, sunnah itu Berat ini.
Sunni itu dari kata sunnah. Nah, sunnah itu Iya, adalah makanya coba ada di isu mana sholat. di mana omongan Muhammad bahwa saya pengikut sunnah mana? Coba tunjukkan kepada saya. Nah, Nah, itu dia dalam surat Al-Fatihah kan ayatnya itu ihdinas siratal mustaqim. nggak ada di situ. Saya hafal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada di situ sunnah. Nggak ada, Bang. Maksudnya gini, Bang, pertanyaan Abang itu kurang tepat gitu loh. Karena Abang mengatakan di mana Yesus berkata bahwa dia Kristen. Ya, di mana Muhammad berkata bahwa dia mengikuti sunnah? Nggak ada. Di mana Muhammad berkata bahwa dia Sunni? Bukan begitu, Bang. Anda salah membuat pertanyaan. Begitu loh. Maksudnya begini. Kita ini kan mencoba untuk membuktikan klaim Islam karena Kristen itu nggak ada kepentingan untuk membuktikan sesuatu kepada Islam. Yang ada kepentingan itu adalah Islam membuktikan sesuatu kepada Kristen, gitu loh. Seperti itu. Makanya kita coba nih buktikan yuk klaim-klaimnya Islam selama ini. Begitu, Bang. Karena klaim-klaimnya Islam selama ini itu ternyata setelah diuji satu pun tidak ada yang benar. Contoh nih. Kata Muhammad di dalam Injil dan di dalam Taurat tertulis nama dia. Setelah diperiksa nggak ada. Terus tanda-tanda kenabian di dalam Taurat dan Injil berupa tompel. Nggak ada juga. Begitu, Bang. Bahkan Muhammad ketika sahabatnya membawa kepada dia lembaran Taurat dan Injil, Muhammad marah. Gitu loh. Padahal di dalam Al-Quran, sesungguhnya Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Gitu, Bang. Jadi kontradiktif begitu, Bang. Seperti itu. Mungkin yang Abang tunjukkan sama kami ini gini loh. Di manakah klaim Islam itu bahwa dia meneruskan ajaran sebelumnya? Kalau meneruskan sih enggak, Bang. Tetapi malah memutarbalikkan. Gitu, Bang. Begitu. Ini saya punya ide nih, Bang. Apa itu? Saya punya ide dan saran. Bagaimana kalau diskusi antar Islam dan Kristen itu kita membuatnya maksudnya bukan secara online gini loh. Maksudnya itu berdiskusi secara terbuka, maksudnya di ruang aula terus kita semacam seminar gitu loh. Boleh. Cuman begini, Bang. Masalahnya itu begini. Pertama-tama beberapa kali diadakan diskusi lintas agama, kopi darat begitu ya, offline. Banyak orang muslim itu tidak kuat mentalnya, Bang. Mentalnya itu mental pemarah. Karena udah berapa kali diadakan diskusi. Masa keluar kata-kata darahmu halal. Gimana kita mau diskusi kayak begitu, Bang? Kurang dewasa. Bukan, maksudnya gini, Bang. Maksud saya itu acaranya itulah acara yang lebih formal, terus jadi ada moderator, terus dua pembicara itu dari umat Kristen diberi waktu 1 jam misalnya untuk menyampaikan makalah dan persoalan gitu kan. Terus nanti 1 jam umat Islam menyampaikan makalah dan persoalan gitu. Nah, setelah itu boleh aja sih, Bang. Boleh aja. Ada kelebihan, ada kekurangannya, Bang. Kalau kekurangannya begini, kita pasti agak sulit ngurus izin, kita pasti agak sulit ngurus ya izin keramaian, tempat, akomodasi itu agak banyak, Bang. Biaya pasti banyak, bengkak. Nah, kalau kita online begini, ini misalnya nih 4.400 orang. Ini kita ngumpulin 4.400 ini kalau kita offline keteteran loh. Iya, kita harus sewa polisi, keamanan, periksa ada nggak yang bawa senjata dan lain sebagainya. Wah, ruwet, Bang. Banyak. Enggak, Bang, saya udah pernah ngalami, Bang. Kita bisa nyewa gedung ya, kita nyewa gedung di community center. Taruhlah kita nyewa gedung untuk 3 jam. Terus nanti kita buat kayak selebaran gitu kan, pengumuman. Nah, nanti jadi acaranya itu lebih terarah gitu loh. Maksudnya kita bukan open forum gini. Kalau open forum gini kan kita saut-sautan, kadang membahas. Lebih bagus gini. Gitu loh. Di mana emang rencananya mau kita adakan? Saya kan tinggal di Amerika nih, Bang. Saya tinggal di Philadelphia dan saya udah pernah mengadakan acara. Iya, saya tinggal di Amerika, Bang. Saya beberapa kali saya pernah ke Philadelphia.
Di Philadelphia itu cuman gimana ya? Di sini aja tempat saya nih, gratis ini kita bisa. Nah, Iya benar, saya tertarik banget ya. Kalau boleh. pokoknya di mana aja boleh deh, apa di tempat abang boleh Boleh, di rumah saya boleh. Kita ngobrol bikin podcast gitu kan. Boleh. Cuman begini Bang, saya takutnya Bang, mentalnya orang Islam itu loh Bang. Karena mentalnya itu nggak kuat kalau diskusi Bang. Ngamuan, itu masalahnya. Enggak Pak, itu maksudnya justru kita mau pengen menghapus kesan seperti gitu bahwa kita ini itu bisa bagus. bisa buat acara lebih enak, lebih nyaman, lebih intelektual, Iya. akademis, tapi dalam bentuk yang forum yang formal gitu. Maksudnya tuh boleh kita saja. lebih terarah gitu. Jadi enaknya tuh kalau kita bikin acara kayak seminar terbuka gitu ya, kita bicara itu dikasih waktu misalnya 30 menit gitu ya. Nah itu nggak ada yang potong, nggak ada yang nyanggah gitu loh. Boleh. Maksudnya tuh begitu Atur saja boleh. terus nanti ada tanya jawab ya, terus nanti ada moderator gitu. Jadi lebih lebih nyaman daripada kalau begini kan kita kayak semacam kayak tinju, jadinya kayak pertarungan tinju, jadi saut-sautan gitu. Kita belum selesai ngomong, kita mau balap-balapan gitu. Iya, tapi itu Bang gini, nggak apa-apa Bang, keras dalam berdebat boleh. Yang nggak boleh itu adalah emosi. Emosi lalu malah jadi ribut. Contohnya siapa? Egy Sujana kemarin udah pernah debat. Masa dalam perdebatan kalau kamu ini halal darahmu, boleh kamu dibunuh? Apa-apaan kita diskusi kayak begitu gitu loh Bang. Iya Bang, saya kayak gitu saya juga nggak setuju. Maksudnya kita tuh nggak boleh emosi gitu. Emosi itu kan justru akan menjauhkan kita dari kayak semacam emosi itu justru bisa menjauhkan kita kayak semacam awan. Jadi menutupi kita dari dari berpikir secara objektif gitu loh. Betul. Kalau kita berpikir secara jernih, berpikir secara intelek, itu kan lebih adem gitu. Tapi kalau kita emosi, justru emosi itu jadi bikin semuanya jadi runyam. Boleh Bang. Cuman begini Bang, saya mau mengadakan diskusi begitu. Bahkan di rumah saya ini boleh kita adakan diskusi. Cuman Bang, ya orangnya harus tahu dulu lah sepak terjangnya Bang. Nanti nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti apa-apa. Mau diskusi sama saya ya buang-buang waktu Bang. Gitu. Saya mau tanya dulu, Abang punya background nggak? Pendalaman Al-Quran? Punya Saya menulis buku dan saya udah 30 tahun di Amerika. Jadi saya berdakwah di sini, Bang. Saya udah pernah dialog debat sama orang bule juga gitu loh. Di Instagram saya ada, di TikTok ada, di Facebook apa tema bahasan Anda? Yang Anda kuasai apa? Mau tema apa? Misalnya kita pilih topik gitu, topik atau tema apa? Yang tadi aja, coba. Yang tadi begini. Misalnya apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu mati di salib? Udah basi Bang tema itu. Bang, gini. Pilih tema apa deh, terserah. Oke, baik. Kita berkata begini, Bang. Saya membahas isu debat tentang Yesus Tuhan itu sama orang Islam, itu tema yang sudah kelar dan clear jelas di sini. Jadi Bang, kami kedua belah pihak itu udah sepakat bahwa Yesus itu Tuhan kami dan Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Begitu. Dan orang Islam adalah umat penyembah orang mati yang menuhankan orang mati, yaitu Muhammad. Begitu. Nah, Abang baru sampai kelas mana ini? Itu sudah. Abang mau dengar rekamannya? Mau dengar? Enggak perlu Bang, kalau nggak perlu saya juga menulis buku. Saya udah menguasai pokok bahasa ini. Saya udah 25 tahun berkecimpung dalam kajian kristologi ini gitu. Jadi tapi kok nggak ada yang kenal? Justru itu kita mau kenalan gitu. Justru itu kita berkenalan, maksudnya kita lebih akrab lagi, maksudnya kita bisa ketemu, bisa bikin acara kayak diskusi gitu. Boleh. Ya, di Philadelphia boleh, di tempat Abang juga boleh, sambil kita kapan-kapan lagi saya ke Philadelphia, kapan-kapan. Saya tahun lalu saya ke Philadelphia. Tahun lalu. Gini, kita kalau bahas kata Tuhan ini Bang, Tuhan itu kan Tuhan, kosakata bahasa Indonesia itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Setuju nggak? Bagaimana? Kata Tuhan atau Tuhan itu kan kosakata bahasa Indonesia. Setuju? Iya.
dan Al-Quran tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Setuju? Iya. Nah, maka kata itu sampai mati pun, sampai ayam tumbuh gigi, memang nggak pernah ada dalam Al-Quran. Nah, saya mau tanya dulu, saya tes dulu Anda ya. Kalau Anda masih juga berarti percuma. Gini, kata Tuhan itu di dalam Al-Quran, itu di dalam Al-Quran bahasa Arab, itu kata apa itu? Dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qurannya, Tuhan itu disebutnya ilah. Oke, ilah. Satu lagi? Nah, ilah itu Tuhan maksudnya secara umum ya. Ilah maksudnya bisa Tuhan-Tuhanan, bisa Tuhan segala macam. Pokoknya ilah. Nah, umum gitu ya. Ada satu kosakata lagi yang juga diterjemahkan sebagai Tuhan. Tunggu, terus ada kata al. Nah, ketika al itu dalam bahasa Inggris maksudnya definite article. Definite article Ya, itu the, al itu gitu maksudnya ya. satu-satu. Iya, the maksudnya kata-kata yang eksklusif, yang spesial, satu-satunya gitu loh. Nah, kata al misalnya kayak ada Aljaria gitu kan, Aljazair atau apalagi itu misalnya Al Puccino gitu kan. Nah, al. Nah, ketika saya al ngerti. itu ditambah sama ilah, iya, ketika Berarti dia kata menjadi al ditambah sama sang ilah gitu, ya kan? bukan satu-satunya Tuhan, the God gitu maksudnya. Oke, baik. Itu juga masih Bang. Itu masih sebuah asumsi, karena Allah itu terbentuk dari kata al dan ilah. Ada yang berasumsi demikian, ada Allah itu ya memang satu kata begitu. Untuk menunjuk kepada nama sang Tuhan begitu. Nah, tapi kita bukan ke situ Bang. Nanti agak panjang bahasan kita ke situ. Ada satu kata lagi yang dia itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata Tuhan, yaitu kata Rob. Tahu? Iya. Oke. Nah, jadi Bang, setelah kita menyelidiki dari bahasa aslinya, di dalam Alkitab, di dalam Bible juga nggak pernah ada kata Tuhan. Nah, kebetulan kita sama-sama tinggal di Amerika nih. Kalau kita buka Bible, nggak ada kata Tuhan, yang ada kata Lord Jesus. Makanya Yesus dipanggil my Lord begitu kan, Lord Jesus. Nah, ternyata Bang, kalau kita terjemahin ke dalam bahasa Inggris, kata kurios ini diterjemahkan menjadi kata Lord. Kemudian kata Rob juga diterjemahkan menjadi kata Lord. Sama-sama Lord ini. Nah, makanya kita sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa Yesus my Lord, ya, Tuhan kami, dan Muhammad itu adalah your Lord. Tuhan kalian atau Tuhan kalian, yang kepadanya kalian mengikuti, patuh, tunduk, taat kepadanya. Seperti itu. Ya sudah sampai kita pada situ. Nah, sekarang umat Islam itu adalah umat yang menjadikan seorang, yang sudah meninggal menjadi Lord-nya. Nah, sementara kami menjadikan Yesus yang hidup sebagai Lord kami. Begitu, Bang. Seperti itu, Bang. Itu sudah sampai, kita udah sepakat, Bang. Udah sepakat, begitu. Nah, kemudian ilah. Ilah itu, Bang, kita sama-sama di Amerika nih, kita berbahasa Inggris. Ilah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi God. Nah, saya nanti akan bisa menunjukkan juga bahwa Muhammad itu adalah God-nya orang Islam. Seperti itu. Karena definisi ilah ini apa dulu? Karena kalau kita baca Al-Quran maupun Bible, God atau ilah atau Elohim ini bisa merujuk kepada apapun. Begitu. Musa juga dikatakan sebagai ilah atau sebagai Allah, sebagai God. Apa sih God itu? God itu artinya adalah authority kalau bahasa kita. The authority. Apapun itu bisa menjadi authority. Iblis pun dia bisa menjadi ilah, bisa menjadi God dari seseorang ketika dia menguasai orang tersebut. Seperti itu. Contoh misalnya, jikalau di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23, karena kita sama-sama menggunakan Al-Quran yang berbahasa Inggris ya, saya kasih tunjuk nih ya. Nih, Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Di situ dikatakan apa nih? Bentar. Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Ya, Al-Jathiyah 23.
Sekarang ini Bang, definisi Tuhan itu apa sih gitu loh? Coba. Tuhan menurut gua- itu definisinya adalah suatu apapun yang kepadanya seseorang itu menaklukkan diri dan mengikuti segala kemauannya. Contoh misalnya, kita menundukkan atau menaklukkan diri kepada iblis. Maka iblis itu akan menjadi Tuhan bagi kita. Seperti yang dimaksudkan di dalam Al-Jathiyah 23. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan, katanya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, they take their desire as God, begitu. Mereka mengambil hawa nafsu mereka itu sebagai ilah, sebagai God-nya. Begitu. Makanya umat muslim itu telah membuat Muhammad menjadi God-nya, menjadi ilah bagi mereka. Makanya ketika umat muslim bertemu Muhammad, mereka akan berkata sami'na wa ta'na. Begitu. Kalau saya bilang definisi Tuhan yang tepat itu adalah Sang Pencipta, kira-kira setuju nggak? Tidak ada ya definisi yang begitu dalam Al-Quran. Sekarang enggak, tapi kalau saya mengatakan bahwa di dunia dan di alam semesta ini ya, maksudnya di alam jagat raya ini kan kita ini nggak muncul secara sendirinya gitu. Maksudnya kita kan diciptakan, setuju kan? Kita tidak diciptakan, Bang. Kita dilahirkan. Yang diciptakan itu adalah Adam dan Hawa. Itu yang diciptakan. Kalau kita nggak diciptakan, kita itu dilahirkan. Ketika orang tua kita berhubungan seksual, kemudian ada pembuahan di situ, ada sperma yang bergabung dengan sel telur, maka kita lahir. Tuh. Kita dilahirkan, Bang, bukan diciptakan. Ya tapi kalau iya, maksudnya secara umum kalau kita mengatakan bahwa di dunia alam semesta ini, di jagat raya ini, eksistensi dan keberadaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk, entah itu sebagai manusia atau hewan, tumbuhan, planet, segala macam yang ada di alam semesta ini. Nah, kan semuanya itu kan nggak muncul secara sendirinya. Tapi gitu. itu nanti jadi debat kusir, Bang, karena itu akan kompleks bahasan kita. Itu umum, kita kan membahas antara Islam dan Kristen ini loh. Kan isu yang dibawa oleh orang Islam itu kan cuma satu sebenarnya. Mengapakah engkau wahai orang Kristen menjadikan manusia sebagai Tuhan? Kan itu. Makanya ada lagunya Rhoma Irama kan. Mengapa kau Tuhankan manusia? Nah itu kan. Kan itu satu-satunya isu kan cuma itu. Mengapa kau Tuhankan manusia sementara orang Islam menuhankan manusia? Gitu loh. Gini Bang, nih makanya tadi saya bilang kan dari awal mula saya tuh lebih setuju kalau kita buat acara itu apa ya, bukan kayak online gitu, maksudnya acara secara formal tadi kayak seperti dialog tadi yang kayak seminar gitu ya. Nah artinya gini ya, ketika masing-masing pembicara punya dikasih kesempatan untuk berbicara tanpa dipotong atau tanpa disanggah gitu ya. Boleh. Jadi kita lebih enak. Nah kalau kayak contoh saya mau kayak saya kayak gini ya, kayak misalnya masalah Tuhan ini ya. Saya kan tadi mendefinisikan Tuhan itu sebagai pencipta gitu loh. Karena di alam semesta dan di keberadaan kita, eksistensi kita di dunia ini cuma ada dua relasi antara pencipta dan ciptaan gitu loh. Yeah. Nah, dalam Islam poinnya begini. Bahwa Tuhan itu adalah sang pencipta atau sesuatu yang disembah, yang wajib dan patut disembah gitu. Itu definisi Tuhan dari sudut pandang Islam. Dia itu adalah pencipta. Nah, sedangkan yang lainnya itu adalah ciptaan gitu. Nah, pencipta dengan ciptaan itu tidak sama gitu loh. Betul. Nah, cuman itu. Jadi, cuman gini Bang, kalau kita mengatakan Tuhan saya pencipta, itu nanti jadi debat anak SD Bang. Anak SD ya kayak gitu debatnya. Oh bukan, Tuhan kami yang pencipta, Tuhan kamu bukan. Terus lawannya, bukan, Tuhan saya pencipta. Nah, itu nanti nggak ada hasilnya Bang. Itu debat apaan kayak begitu. Gitu. Makanya kan saya belum selesai. Biarkan saya selesaikan dulu gitu loh. Oke, silakan. Pokoknya begini, dalam Islam itu ya, Tuhan itu didefinisikan sebagai pencipta, dan pencipta itu tidak sama dengan ciptaan. Nah, intinya patokannya gini, maksud singkatnya begini.
seseorang siapapun yang pernah jalan, yang pernah hidup di dunia ini, yang pernah makan, minum, berak, kencing, kentut, orang yang pernah tidur, merasakan letih dan lesu, orang yang seperti itu, siapapun, dia tidak layak, tidak berhak, tidak pantas dan tidak tahu dan tidak patut dipertuhankan. Itu patokannya itu gitu loh. Baik. Jadi Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan makhluk ciptaan. Itu yang dari tadi saya mau ungkapkan gitu. Cuman saya kan nggak sempat, saya tuh mengalah dulu. Saya ngalah dulu biarkan Bang Edis yang ngomong, kan Bang Edis kan yang punya forum ini kan. Saya nunggu aja, sabar dulu kan. Tapi kalau saya dikasih ngomong, saya akan mengungkapkan semuanya gitu loh. Boleh. Makanya saya bilang Silakan, saya Bang, suka silakan. forum yang Oke. iya. Nah, Tadi jadi poinnya tadi itu. Oke, tadi Anda mengatakan sesuatu yang makan, minum, beol dan lain sebagainya, maka itu mustahil dituhankan kan gitu. Iya, nggak berhak, nggak layak, sama sekali nggak layak Baik, dipertahankan itu. baik Bang. Bang, bagaimana dengan sesuatu yang nggak ada? Ayo, coba sekarang saya tanya sama Anda. Ketika saya bertanya kepada orang Muslim, ketika saya tanya tentang Allah, maka dia akan mengeluarkan sebuah kosakata yang artinya itu adalah definisi dari ketidakberadaan. Contoh, Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak menyerupai apapun, tidak beranak, tidak diperanakan. Ya ini sebenarnya nggak ada, Bang. Allah itu sebenarnya nggak ada. Gimana? Bang, saudara gantian Bang. Gantian ya. Silakan. Gantian sekarang. Nah, kalau sesuatu itu nggak nampak dan nggak lihat, bukan berarti itu nggak ada gitu loh. Sekarang saya lihat, Abang percaya nggak sekarang ada oksigen, ada udara yang kita hirup? Ya, udara itu bisa, Bang. Udara bisa. Tapi bisa dilihat nggak? Kan saya bilang bukan hanya tidak dilihat, Bang. Kalau hanya tidak bisa dilihat, contoh, kentut nggak bisa dilihat, ya kan? Tapi dia ada. Nah, tetapi Allah ini, Bang, definisinya itu bukan hanya sekedar tidak bisa dilihat, tetapi dia tidak serupa dengan apapun. Betul sekali gitu, betul. Iya, berarti emang nggak justru ada, itu Bang. poinnya. Oke, sekarang begini. Coba definisikan kepada saya ketidakberadaan. Gini Bang. Sebentar dulu, Bang. Biar kita enak. Iya, makanya. Tolong definisikan kepada saya non-eksistensi, ketidakberadaan. Coba. Ketidakberadaan itu serupa dengan apapun nggak? Nanti itu malam jadi enggak, kita bicara tunggu dulu. Iya, gimana? Ya, saya selesaikan dulu tadi masalah konsep Tuhan dalam Islam. Silakan, Bang. Nah, tadi saya bilang kan sesuatu itu ada meskipun nggak bisa dilihat gitu ya. Contohnya tadi ada udara. Nah, kita menghirup udara oksigen tiap hari ya, meskipun kita nggak lihat gitu loh. Terus apa lagi? Abang percaya kan ada bakteri, ada virus. Nah, kita nggak tahu. Virus, kita bakteri bisa dilihat, Bang. Iya. Virus, bakteri itu bisa dilihat pakai mikroskop. Justru itu pakai alat. Itu poin saya. Maksudnya gini loh. Biarkan saya selesai dulu ngomongnya. Silakan. Sesuatu itu meskipun nggak nampak, nggak bisa dilihat, tapi ada gitu. Jadi ada sesuatu yang nampak eksis meskipun itu nggak bisa dilihat secara langsung gitu loh. Tadi contoh udara, bakteri, virus. Terus Abang percaya kan ada planet, ada galaksi di alam semesta ini ya. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa melihat dengan menggunakan alat Bisa dilihat, teropong, Bang. gitu loh. Pakai ada teleskopnya. Betul. Bisa dilihat. Setuju. Kalau Allah memang dia tidak bisa dilihat dan tidak serupa dengan apapun. Nah, itu masalahnya. Iya benar. Iya betul. Saya setuju. Saya sebenarnya setuju. Nah, gini. Biarkan saya selesai dulu ya. Silakan. Kita tadi sepakat tuh dia benar. Itu bagus. Oke. Ada sesuatu yang eksis walaupun itu nggak bisa nampak, nggak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi misalnya tadi bakteri, virus itu kita ada meskipun kita nggak bisa lihat secara langsung, tapi kita bisa melihatnya dengan menggunakan alat teropong atau mikroskop atau teleskop untuk melihat sesuatu yang jauh gitu kan, kayak bintang-bintang. Nah sama seperti itu, Tuhan itu nggak nampak, nggak bisa dilihat. Nah tapi kita bisa memahami keberadaan Tuhan dengan memahami ilmu ma'rifatullah, memahami ilmu teologi. Apa itu Tuhan? Jadi Tuhan itu memiliki sifat, identitas, Tuhan itu memiliki karakteristik dan definisinya tersendiri. Jadi Tuhan itu nggak sama seperti makhluknya gitu loh. Nah kalau Tuhan sama seperti makhluknya, otomatis dia kan seperti manusia dong, gitu loh. Tuhan Jadi tidak Tuhan sama. Oke. Gini Bang, saya teruskan ya. Okay. Tuhan itu nggak bisa dibuktikan dengan 5 panca indera. Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan mata.
Tuhan itu nggak bisa didengar pakai suaranya, Tuhan itu nggak bisa dicicipi pakai lidah gitu ya, Tuhan itu nggak bisa disentuh pakai tangan, pakai jari, Tuhan itu nggak bisa dicicipi. Jadi Tuhan itu bukan materi gitu loh, bukan benda materi yang bisa dibuktikan dengan 5 panca indera gitu loh. Oke, baik. Setuju nggak, Bang? Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Ya boleh. Pernyataan Anda itu pertama membuktikan bahwa Allah itu, yang Anda maksud Tuhan di sini kan adalah Allah ya, karena ada banyak Tuhan-Tuhan di dunia ini. Itu adalah hasil daripada imajinasi orang yang menciptakannya. Dalam hal ini saya harus mengatakan Muhammad. Kenapa? Begini, karena ketika saya pelajari agama Islam, Allah nggak pernah ngomong sama Muhammad, tidak pernah menampakkan diri kepada Muhammad, dan tidak pernah berbicara kepada Muhammad. Tapi Muhammad tahu Allah itu seperti apa. Contoh, dia berkata bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Berarti dia itu, Muhammad sendiri dia nggak tahu seperti apa. Berarti ya dibilang saja tidak serupa dengan apapun. Nah, ini Bang, Tuhan-Tuhan yang seperti ini itu adalah Tuhan-Tuhan yang berasal dari imajinasi orang. Ada banyak Bang, bukan cuma Muhammad Bang. Orang terakhir, orang Indonesia itu terakhir dia bikin Tuhan. Tahun 2005 dia bikin Tuhan. Namanya Lia Aminuddin. Nah, suatu ketika Lia Aminuddin dia sedang duduk-duduk di depan teras rumahnya. Lia Aminuddin atau kita kenal sebagai Lia Eden. Nah, dia bercerita sesungguhnya Tuhan itu begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau Tuhan hasil begitu namanya Tuhan hasil karya manusia. Nah, terus kedua, bedanya Bang, kalau dalam iman kami, Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu, hasil pikiran manusia, itu adalah Tuhan yang dibuat sendiri. Bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi manusia tersebut menciptakan Tuhan hasil karangannya. Nah, kalau dalam iman kami enggak Bang, Tuhan sendirilah yang menyatakan keberadaannya. Seperti itu. Dengan perantaraan anaknya yang tunggal yang datang dari surga, yaitu Yesus. Yang lahirnya secara ajaib. Nah, kemudian yang kedua, statement Muhammad atau statement Anda yang Tuhan tidak boleh serupa, tidak boleh gini dengan apapun, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Saya akan bukakan satu ayat di dalam Al-Quran ya Bang ya. Nih, ada ayat di dalam Al-Quran. Sebentar. Sabar ya Bang ya. Sabar Bang. Itu ada di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 42. Ini saya balik ya Bang ya, biar Abang bisa lihat. Surat Al-Qalam ayat 42. Nah ini. Tadi kan Abang bilang tidak serupa dengan apapun kan? Nih ya Al-Qalam ya 42. Nih, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Nah, betisnya siapa ini? Betisnya siapa yang disingkapkan? Nah, kita lihat nih. Pada hari kiamat, urusan menjadi sulit dan huru-hara mengerikan. Allah datang, bentar Bang ya, ada iklan, sorry. Nah, Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu Allah membuka betisnya yang mulia. Ternyata Allah punya betis Bang. Ya kan? Ternyata Allah punya betis. Begitu Bang. Jadi ada banyak kontradiksi. Tapi kita nggak bahas kontradiksinya itu Bang. Kita hanya membahas masalah mengenai pernyataan-pernyataan Muhammad yang meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Itu ternyata semua gagal Bang. Begitu. Seperti itu. Oke, Bang Heri. Gantiannya sekarang ya. Ya sekarang gantian tadi saya mau boleh, silakan Bang Heri, silakan. Nah, jadi dalam Islam tadi kan sudah saya bilang Tuhan itu adalah pencipta, dan pencipta itu memiliki sifat, identitas, karakteristik dan kodratnya sendiri sebagai Tuhan gitu loh. Maksudnya Tuhan itu bukan manusia, bukan makhluk. Pokoknya
Tuhan itu bukan Manusia bang, gitu itu ada betisnya lo tadi. Kan ada bentar, betis ya. saya jelaskan. Silakan. Bang, di dalam Al-Quran itu disebutkan Tuhan itu memiliki wajah, tangan. Ada nanti kan abang akan jumpai nanti di Al-Quran. Iya. Tapi iya Dan tangannya itu bukan kanan hanya- semua. Iya, itu bukannya aneh bagi saya. Saya udah tahu gitu loh. Dalam Al-Quran itu disebutkan Tuhan itu memiliki wajah dan tangan, tapi di ayat lain ada ayatnya laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Jadi benar, Tuhan itu memiliki wajah, tangan, benar. Tapi Ya kalau memiliki betis ya mirip kayak kita lah bang. betul. Tunggu. Makanya jangan dipotong dulu. Saya bilang. Oke, silakan. Sorry, silakan. Di dalam Al-Quran itu ditegaskan Tuhan itu memiliki wajah, tangan dan segala macam yang abang pernah lihat itu, betis kayak segala macam kayak. Tapi tangan Tuhan tidak seperti tangan manusia, seperti makhluknya gitu. Tuhan memiliki wajah, benar, tapi wajahnya tidak bisa dibayangkan, tidak serupa seperti makhluknya. Tuhan memiliki betis kayak apa kayak mau kaki kayak, nah itu, tapi semuanya itu tidak seperti makhluknya gitu. Karena di ayat lain, jadi ayat Al-Quran itu yang satu dari mana Muhammad tahu betisnya itu tidak seperti anu ya? Gimana? Kan dia sendiri nggak pernah lihat gitu loh. Iya benar, betul. Makanya jangan dipotong dulu. Saya belum selesai. Jadi ayat Al-Quran itu satu ayat menjelaskan ayat yang lain gitu loh. Jadi mengkomentari gitu, mengkomplementasi ayat yang lain gitu. Di satu ayat bunyinya begini, Tuhan punya tangan, punya kaki, tapi di ayat lain bunyinya laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Artinya iya benar. Tuhan itu memiliki wajah, tangan, kaki, betis segala macam, tapi betis, tangan dan wajahnya tidak seperti makhluknya. Itu loh, kan udah selesai gitu loh. Oke, begini bang. Kalau laisa kamislihi syai'un itu tidak serupa dengan apapun, berarti orang yang menyatakan itu pertama-tama berkontradiksi dengan pernyataan dia. Dia nggak pernah lihat, tapi dia bilang nggak serupa dengan apapun. Itu sebenarnya hanya bukti bahwa dia itu sebenarnya bingung. Gini bang, ketika kita habis mentok akal kita memikirkan Tuhan, maka dibuatlah dia tidak serupa dengan apapun. Berarti emang itu adalah sebuah pernyataan keputusasaan. Tuh. Kemudian di tempat lain dia berkata bahwa Allah akan menyingkapkan betis. Kalau sudah betis bang, masa bentuk betis kayak begini? Ya nggak mungkin lah bentuk betis kayak begini. Contoh, masa betisnya begini? Nggak mungkin ini dikatakan betis kan bang? Ini apa namanya? Kopi apa? Apa nih? Kopiah Jawa. Iya. Nah, masa kayak gini bentuk betis nggak mungkin kan bang? Di mana? Ya justru itu jangan dibayangkan gitu loh, nggak boleh dibayangkan. Ya Memang nggak boleh mungkin dibayangkan. bang, nggak mungkin kalau kita bayangin betis pasti bentuk, entah itu betis tikus, entah itu betisnya macan, entah itu betisnya manusia. Nih betis ya, betis. Sebentar. Nih bang, namanya betis tuh ya begini. Saya balik dulu kamera saya. Ah ini betis bang. Aduh sebentar. Ah ini betis. Betul? Mau dia tahu, betisnya kita siapa kek? Kalau masa betis nggak serupa apapun, masa betis bentuknya kayak begini bang? Coba, masa betis bentuknya kayak begini kan lucu kita jadinya. Ya itu betisnya manusia lah, itu betisnya makhluk manusia gitu. Makanya kalaupun Tuhan punya betis ya nggak sama seperti makhluknya, betisnya nggak seperti makhluk gitu loh. Kan udah. Terus betisnya simple, gimana? Gitu, yang simple. Ya jangan dibayangkan, jangan ditanya gimana, nggak boleh. Ya berarti dia mirip dengan manusia. Gimana? Ya kan ayatnya udah bunyi laisa kamislihi syai'un. Jadi tidak ada sesuatu. Kalau kan udah saya bilang tadi, tangan, kaki dan betisnya tidak seperti tangan makhluk dan ciptaannya gitu loh. Kan selesai, udah terjawab. Oke lah bang, karena gini, saya pikir tadi abang ada ilmu begitu, tapi ternyata masih jauh bang dari pendebat-pendebat ini. Saya nggak meninggikan, saya nggak suka sombong orangnya. Saya lebih suka saling belajar, menimba ilmu gitulah, saling menyerap ilmu bang. Jadi saya nggak memamerkan apa-apa, saya nggak punya ibaratnya bukan siapa-siapa juga. Saya juga apa ya? Kita tuh semuanya harus punya sikap rendah diri, tawadu. Kita semuanya harus betul humble, bang. Tapi begini bang,
Begini, sebenarnya Bang, kalian harus diajarkan humble, terutama kepada agama terdahulu, orang-orang yang memegang Taurat dan Injil. Tapi yang terjadi Bang belakangan ini, ustadz-ustadz, ulama-ulama itu seperti membusung dada. Padahal Bang ya, Muhammad sendiri loh dalam Al-Quran, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka bertanyalah engkau wahai Muhammad kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi Muhammad itu disuruh belajar Bang sama pembaca kitab sebelumnya, yakni ahli kitab, pemegang Taurat dan Injil. Yang ada sekarang Bang, umat muslim malah sosokan. Setuju, Bang. Nah itu. Saya setuju. Nah cuman kan kita lihat Bang belakangan ini ustadz-ustadz, para ulama, mereka tidak merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Mereka malah merujuk kepada kitab-kitab kemudian, yaitu kitab-kitab yang dikarang oleh Bukhari, Muslim, dan para ahli fikih. Begitu Bang. Setuju Bang. Pokoknya saya tuh sejalan dengan siapapun, dengan umat Kristen gitu ya. Karena gini ya Bang, umat Islam itu sebenarnya baik gitu loh. Umat Islam itu sebenarnya apa ya? Kalau kita tahu dasar intinya ya, umat Islam itu sebenarnya mengajak umat Kristen, umat gereja untuk kembali ke ajaran Yesus yang sebenarnya gitu loh. Nah ini dia. Kembali ke ajaran Yesus sebenarnya, tapi malah Bang, Betul, Bang. sejak gini Bang, ini mau Bang Heri gini ya. Sejak kapan Tuhan Yesus menyuruh orang datang ke Arab muter-muterin batu? Sebentar Bang. Tahan dulu Bang. Oke. Tadi kan Bang Adis nyebut Tuhan Yesus ya. Jadi Bang Adis percaya Yesus itu Tuhan ya? Oh ya jelas dong, Tuhan Oke. bagi kami, tapi bukan Tuhan bagi kalian. Seperti saya percaya bahwa Muhammad itu juga Tuhan bagi kalian. Gimana Bang? Sekarang gini. Bang, gini loh, waktu- makanya kita itu debat kusir di situ terus, Bang. Gini loh, Yesus itu Tuhan bagi kami. Kenapa kok dia Tuhan bagi kami? Karena kami menjadikan dia itu memerintah. Jadi siapa yang memerintah di hatinya orang Kristen? Ini kita pakai bahasa kiasan ya. Kalau hatinya orang Kristen dibelah, maka Yesus didapati di dalamnya sebagai raja yang memerintah. Umat Islam sebaliknya, Bang. Ketika umat Islam itu, ini bahasa kiasan ya, bahasa kiasan. Seandainya umat Islam itu dadanya dibelah, maka didapatilah di dalam dadanya itu Muhammad memerintah. Makanya Tuhannya orang Islam itu ya Muhammad, Bang. Oke Bang, saya mau tanya. Gimana? Ya. Mana buktinya di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yohanes 13 ayat 13 coba dibaca. Coba bacanya gimana? Saya nggak megang Alkitab. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Itu udah pernah mendengar saya. Itu di Alkitab percetakan tahun berapa gitu ya? Itu aslinya Tuhan itu. Terus Iya. diubah jadi Tuhan. Makanya tadi kan saya bilang, Abang, kata Tuhan itu nggak pernah ada di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran. Bahasa aslinya itu adalah kurios. Bahasa asli di dalam Al-Quran juga rob. Dan kata itu bisa dipakai untuk orang, Bang. Jadi kata rob itu bisa dipakai untuk orang. Kata kurios juga bisa dipakai untuk orang. Begitu loh. Yang artinya itu adalah Lord. Atau bahasa Jawanya Gusti, Bang. Abang kalau dari namanya itu Kusrianto, berarti Jawa. Gusti, ketika orang Jawa, Bang, zaman dulu atau zaman sekarang bahkan, kalau Abang main-main ke kesultanan itu, mereka akan panggil yang duduk di singgasana itu Gusti. Dalam Gusti, siap menerima perintah Gusti. Ketika memanggil yang di surga juga Gusti, sama-sama Gusti, Bang. Ya kata kurios itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu ya Gusti. Gusti Yesus, tapi Gusti Yesus itu bukan Bapa di surga yang mengutus Yesus, begitu. Makanya kita ini salah sebenarnya memahami sebuah kata, makanya debat kusir gitu loh. Tunggu Bang, tadi kan Abang bilang di Alkitab itu Yesus disebut sebagai Lord gitu ya, Lord. Lord ya. Nah, Lord itu Abang menerjemahkannya sebagai apa itu?
Lord itu Bang, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu nggak ada sebenarnya bahasa Indonesia yang tepat. Kalau bahasa Jawa ada Gusti. Nah, Gusti itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Tuan apa Tuhan? Dua-duanya. Betul. Karena kalau Tuhan, kata Tuhan sekarang itu nggak bisa ditujukan ke orang. Karena orang udah berpikir bahwa Tuhan itu adalah sebuah jenis makhluk tertentu. Definisinya udah salah. Contoh Bang. Abang kan orang Jawa nih Bang. Ketika orang-orang menyebut Yesus sebagai Gusti, menyebut yang di sorga sebagai Gusti, menyebut raja yang duduk di singgasana juga Gusti. Coba terjemahin Gusti ke dalam bahasa Indonesia. Apa? Tuan apa Tuhan? Gusti, Tuan. Nah, kalau Tuan berarti manggil Allah ya Gusti ya Tuan. Ya sama, kalau Allah Tuan, Yesus juga Tuan. Nah, sama-sama Tuan. Cuman Yesus itu tuannya kami. Nah, tuannya kalian itu adalah Allah dan Muhammad. Begitu, Bang. Jadi kita ini beda tuan. Tuan Anda adalah Allah dan Muhammad. Tuan kami adalah Bapa di surga dan Yesus. Tunggu, terus gini Bang. Tadi kan Bang Edis bilang Yesus itu di dalam Alkitab disebut sebagai Lord itu dalam bahasa Inggris ya. Nah, Ya. apakah Yesus cuma satu-satunya orang yang disebut sebagai Lord itu dalam Alkitab? Banyak, Bang. Banyak. Banyak. Begitu juga orang yang dipanggil sebagai Rob di dalam Al-Quran itu bukan cuma Allah. Bukan hanya Allah yang dipanggil Rob di dalam Al-Quran. Fir'aun juga dipanggil sebagai Rob. Kemudian majikannya Yusuf yang bernama istrinya Zulaika, suaminya Zulaika. Siapa itu? Kalau dalam Al-Quran itu namanya Al-Aziz. Kayak gitu. Itu juga dipanggil sebagai Rob. Rob itu artinya Bang Tuan atau Gusti bahasa Jawanya. Begitu. Atau Tuhan, sama itu. Seseorang yang kepadanya kita itu menaklukkan diri kita. Jadi Bapa di sorga itu menjadi sesuatu yang kita menaklukkan diri kepada kita. Kalau kita ngikutin dia. Gitu loh Bang. Umat Islam kan tidak menjadikan Bapa di sorga sebagai gustinya. Tetapi menjadikan Allah sebagai gustinya. Dan juga Muhammad. Makanya Muhammad itu adalah pengejawantahan daripada Allah. Makanya Muhammad pernah berkata, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Makanya taat sama Muhammad itu ya sama taat sama Allah Bang. Makanya Muhammad itu adalah sebenarnya Allah itu sendiri. Begitu. Itu sudah masuk ke dalam kajian-kajian ma'rifat Bang. Itu ke orang-orang Islam, orang-orang tasawuf. Coba Anda tanya sama mereka. Begitu. Kalau Islam-Islam yang baru sekedar amin, susah Bang. Susah. Begitu. Oke Bang, saya mau tanya lagi juga nih. Oke, ya. silakan. Tapi saya waktunya masih banyak kayak ini. Apa Tapi dibatasi? kasihan juga Bang orang-orang yang mau datang di bawah ini. Tapi gini Bang, tadi di awal mula saya punya ide ya, punya saran gimana kalau kita silaturahmi ketemu, Boleh, kita bikin boleh, acara Bang. gitu, kita kira Suatu saat kalau saya ke Philadelphia atau kalau Abang main ke California bisa seperti itu. Gimana cara Abang di Philadelphia di mana? Di South Philly. South Philly, oke. Saya waktu itu kayaknya di City-nya itu ya, saya waktu itu. Iya di South Philly, pokoknya dekat Health Center, dekat Bethany itu sampingnya. Dekat Gereja Bethany? Iya, sampingnya. Oh ya? Iya, kapan dong kita mau ketemu? Kapan kita pengen ketemuan? Maksudnya silaturahmi. Boleh, kapan-kapan boleh kita atur. Banyak Bang. Atau saya main ke California tempat Abang. Boleh, silakan. Gimana kalau maksudnya ada kontaknya bagaimana? Apa WA? Abang inbox aja email? nanti saya. Inbox aja saya nanti. Inbox di mana? Iya. Di Instagram. Di sini di Panu sini. Cuman Bang gini Bang, Abang ya panggil guru lah, Ustadz. Abang jangan nanti Abang kalau datang diskusi dengan saya ya, Abang aja banyak nggak taunya gimana kita repot. Ya udah justru itu kalau saya kan banyak nggak taunya. Nah kan Bang Edis kan lebih banyak pengalaman, lebih banyak taunya. Justru itu kan lebih di atas angin Bang Edis kan harusnya lebih di atas angin kan. Lebih percaya diri harusnya gitu. Kan lebih enak tadinya. Boleh, silakan saja main-main. Iya, nanti
email saya atau di mana tuh di WA Ada saya, kayak DN, kontak saya gitu. DM saya aja DM. Iya, nanti kita ketemuan apa silaturahmi gimana kayak di musim panas gitu buat acara gitu Boleh, ya. Maksudnya, boleh. tapi bukan acara yang virtual kayak gini. Maksudnya kalau gini kan apa ya? Punya masing-masing ada plus minusnya gitu loh. Maksudnya ada untung ruginya. Boleh, silakan. Kita atur aja gampang. Terus apa lagi? Oke. Hanya itu. Ada sih pertanyaan satu lagi. Kenapa Yesus Nanti- itu nanti harus yang mati disalib gitu? Nanti yang di bawah-bawah ini loh, Bang. Iya. Kita Yaudah, kita boleh nanti naik lagi, Bang. Abang ngomong-ngomong kok Iya dah, iya. tahu channel saya? Karena udah sering nonton channel saya atau gimana? Tuh baru ketemu atau gimana? Bukan Bang Edis kan udah terkenal di mana-mana. Cuma saya tuh nggak biasa, belum biasa. Maksudnya Jangan online bilang gitu loh. jangan bilang begitulah. Jangan bilang terkenal di mana-mana lah. Iya, Jadi saya jadi malu. Gimana? Enggak, sayanya kurang terbiasa. Maksud gimana cara kontak saya nggak terbiasa pakai online gini. Maksudnya sosmed gitu loh. Nggak tahu timingnya kapan waktunya online gitu kan saya Nggak kan saya nentu, sibuk Bang. kerja juga. Biasanya kadang pagi, kadang malam gitu. Oke, begitu saja. Kita Oke, kasih Bang, kesempatan yaudah, dulu yang lain ya. salam ya. Oke, Iya, Bang, salam. makasih Iya, nanti sampai Bang jumpa lagi, Heri Bang. Iya, sama-sama. Kusrianto. Oke. Kita turunkan ya. Ayo, silakan yang lain, silakan. Kita kasih naik ada Yuliatin. Ya, kita cari yang ada ilmunya lah. Kalau yang kayak tadi ya, mohon maaf ya, bukannya merendahkan. Ya, kurang. Nanti nggak asik diskusi sama ilmu kurang. Ya, silakan Yuliatin. Kan udah saya bilang Abdul Somad gitu loh. Abdul Somad Adi Hidayat gitu maunya diskusi dengan saya. Yuliatin namanya. Orangnya Yuliono. Nama Yuliatin, asli Yuliono. Ya, gimana, Bang? Jangan merokok lah, Bang. Hargailah dulu, Bang, Allah dan Muhammad, Bang. Ngomongin Allah dan Muhammad sambil merokok. Halo. Ya, silakan, Bang. Silakan. Putus. Coba cari Bang, sinyal, putus. cari sinyal yang bagus, Bang. Sebentar. Hmm. Ini saya mau tanya, Bang. Apa itu, Bang? Iya. Boleh tanya nggak, Bang? Alamak, sinyalnya delay nih. Halo. Bang, abang sinyalnya berapa di situ? Berapa bar di situ, Bang? Boleh tanya nggak, Bang? Iya, boleh, Bang. Tapi sinyal abang itu tertunda 3 detik. Jadinya Bentar, kita susah ngobrolnya. Udah dibilang boleh. Gimana? Sebentar. Coba cari sinyal yang bagus dulu. Bentar, Bang. Cari sinyal dulu, Bang. Ini, Bang. Ayo, silakan. Oke. Boleh tanya nggak, Bang? Boleh, silakan. Ini, Bang. Ini kan tanya jawab Islam dan Kristen ini kayaknya. Betul. Misalnya kan kalau orang Kristen kejujuran, Bang. Ya, dan orang Islam diajarkan boleh berdusta. Loh, memang iya gimana? Begini, saya mau Loh, Bang, memang betul. Muhammad itu membolehkan umat Islam itu berdusta di dalam 3 perkara. Kok dibilang saya bercanda toh itu betulan loh. Gimana? Silakan. begini, Bang. Maksud saya begini, Bang. Saya mau ngetes kejujuran tanya jawab tentang Islam dan Kristen, Bang. Ya, silakan. Kalau orang Islam mengatakan, kalau orang Kristen menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kata orang Islam. Tapi kalau orang Kristen menyatakan tidak ada Tuhan selain Yesus, benarkah begitu?
Baik, begini Bang, begini ya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu kan keyakinan orang Islam. Betul? Nah, sekarang itu yang kita diskusikan Bang, ajarannya Bang, ajaran Allah dengan ajaran Tuhan Yesus, begitu Bang. Kalau kita nanti ngomong-ngomongin Tuhan, kita debat kusir Bang. Begitu loh. Bagi kalian Tuhan itu adalah Allah. Walaupun pada prakteknya Tuhan kalian itu adalah Muhammad. Gini. Bagi kami Tuhan kami itu adalah Bapa di surga. Kemudian menyatakan keberadaannya itu dengan perantaraan sang Mesiasnya, yaitu Yesus. Begitu. Jadi Yesus itu adalah pengejawantahan daripada Bapa di surga. Begitu loh. Nah, sekarang Bang, kalau kita debat yang kayak begitu, jadi bukan Tuhan ya? Kok bukan Tuhan gimana sih? Aduh. Bang, gini loh, dengerin ya, dengerin. Tuhan kami itu adalah Bapa yang di surga, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, Bapa kami yang di surga itu menyatakan, dia menyatakan keberadaannya. Dia nunjukin kalau dia itu ada. Nah, makanya dia datang ke dunia dengan perantaraan sang firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya kata Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Begitu loh Bang. Jadi kami itu Bang menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami. Bagaimana cara menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan kami? Ya, menuhankan Yesus. Gimana caranya menuhankan Bapa di surga? Ya, menuhankan Yesus. Begitu. Sama seperti kalian, bagaimana cara kalian taat sama Allah? Ya, taat sama Muhammad. Gimana? Bisa kalian ngikutin Allah tanpa ngikutin Muhammad? Maksud saya begini, ada ini menurut saya itu kalau tidak ada Tuhan selain Yesus, tapi kok bilangnya tidak ada, tapi kok ada orangnya, kan gitu maksud saya. Oke, baik. Tapi begini kalau Bang, Islam kita bikin perumpamaan. Tidak ada Tuhan. Oke, kita bikin perumpamaan Bang. Oke. Makanya yang menjadi yang menjadi kesalahpahaman Anda itu adalah definisi Tuhan Bang. Tidak ada Tuhan itu Bang, maksudnya Bang, tidak ada sesuatu yang kepadanya Anda harus ngikut, patuh, tunduk, taat, begitu loh. Tuhan itu kan bahasa Arabnya itu adalah Rob Bang, Rob atau ilah. Artinya itu adalah sebuah otoritas Bang. Nanti Anda saya ngomong gini ada juga nggak paham juga Bang, percuma. Gitu loh. Bukan, yang saya maksud begini Bang, kok seolah-olah Kristen ini tidak jujur gitu. Bilangnya tidak ada Tuhan, tapi kok ada. Seharusnya kan ada Tuhan selain Bang, Yesus. Muhammad Kalau itu bilang juga, begitu, Muhammad berarti ada itu. lagi, gitu. Iya Bang, Muhammad itu juga Tuhan. Ini gimana sih? Oke. Bukan, Nah, di agama itu Islam masalahnya, bukan Tuhan, masalahnya Anda pikir Quran itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Gini Bang, coba buang dulu di dalam pikiran Anda bahwa Quran itu bahasa Indonesia. Nggak ada Tuhan itu di dalam Al-Quran Bang. Coba tunjukin di dalam Al-Quran bahwa Allah itu adalah Tuhan. Tuhan Islam itu Allah yang tidak kelihatan. Allah itu bukan Tuhan Bang. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu Rob. Gimana sih? No, gimana Anda ini? Bang, Allah itu bukan Tuhan. Allah itu Rob. Ayo, bisa nggak jawab? Aduh, pusing kan? Kalau pengetahuan saya, Tuhannya orang Islam itu adalah Allah yang tidak kelihatan sesuai dengan dan Muhammad. Tidak Bang. ada Tuhan Allah dan selain Muhammad. Allah. Tidak ada, Bang. Iya, Allah dan Muhammad. Itu Bang. utusannya, Muhammad utusannya.
Iya bang. Utusannya Muhammad. Iya, aduh sulit ini kalau udah begini nih. Ya udah belajar dulu bang, belajar pengertian dulu. Aduh. Ah, repot kita kalau begini nih. Ya belajar pengertian dulu, pening kita. Teman-teman sekalian, kenapa sih diskusi menjadi buntu? Apa yang menyebabkan diskusi kita buntu? Karena kalian berpikir bahwa Allah itu Tuhan, padahal Allah itu bukan Tuhan, Allah itu adalah Rob. Coba, kalau memang Allah itu satu-satunya Rob, saya akan tunjukkan ada Rob yang lain. Atau kalau Allah itu satu-satunya ilah, saya bisa tunjukkan ilah yang lain di dalam Al-Quran. Coba, di dalam syahadat kalian berkata, La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ternyata di dalam Al-Quran ada ilah selain daripada Allah. Ayo. Gimana Anda itu? Ya. Oke, kita kasih naik ada Selamat siang Saudara Awin. Apakah Anda ini Muslim? Ya Muslim bang. Oke, silakan bang. Apa yang mau abang sampaikan kepada saya? Ya nggak apa-apa bang, nggak ada kok. Cuma iseng aja. Oke, berarti Anda ini baru nonton acara saya atau udah sering sebelumnya? Ya baru nonton ya. Kapan baru nontonnya? Ya cuma ya sekarang ini baru nonton, cuma iseng aja. Kemarin? Kemarin pernah nonton? Nggak pernah. Baru kali ini? Ya. Ya, ini acara diskusi agama antara Islam dan Kristen begitu. Di sini saya ingin menunjukkan apa sebenarnya ajaran Islam itu dan apa ajaran Kristen itu gitu. Nah, salah satu ajaran Islam itu memang dibolehkan kalian itu berdusta begitu. Satu-satunya nabi yang mengizinkan boleh berdusta adalah Muhammad. Begitu. Nah, malah ketawa Anda ini ya. Loh, baru tahu Anda? Ya udah tak turun aku bang ya. Nah, lesu begitu. Ya udah bang, saya turunkan ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita kasih naik